Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya Mbak Luna. Sebuah kisah yang berjudul Rahasia Mendiang Suamiku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selesai sholat, kupanjatkan zikir dan istighfar sebanyak yang aku bisa. Tidak terbendung air mata membasahi seluruh wajah hingga ke baju bagian depanku. Aku terus menangis sampai kelelahan lalu ketiduran. Saat terbangun kembali aku dikejutkan oleh kedatangan 3 orang mantan pembantu baik hati yang telah menolongku. "Bangun Nyonya, sudah saatnya Nyonya pergi." Kinasi membimbingku untuk bangkit. Kulihat wajah ketiganya bergantian, lalu mereka tersenyum. "Mari saya antar pulang Nyonya." Suara Pak Rahmat terdengar sangat menenangkan. Apalagi mendengar kata pulang, hatiku langsung tergugah dan bersemangat untuk ikut dengan mereka menuruni tangga loteng. Hanya Dila yang tidak pernah bersuara sejak kami pertama berjumpa. Gadis ini pelit sekali bicara, tapi senyumnya tidak pernah surut. Sesampainya di bawah tidak melihat siapapun. Kami pun menuju ruang tamu. Di depan pintu, Pak Rahmat memutar gagang kunci agar kami bisa segera pergi meninggalkan rumah ini. Aku sempat melihat ke sekeliling, khawatir laki-laki tua dengan kursi roda itu muncul bersama 2 algojonya. "Silakan Nyonya, kami hanya sampai sini." Aku terkejut mendengar ucapan Pak Rahmat. "Cepat Nyonya." Kinasi menyuruhku agar bergegas. Aku pun berjalan dengan sangat cepat, kemudian berlari-lari kecil. Baru sekitar 5 meter, aku berhenti dan menoleh ke belakang. Kinasi melambaikan tangan, diikuti Dila, terakhir Pak Rahmat. Entah kenapa melihat mereka hatiku disusupi rasa sedih. Tiba-tiba sesuatu membuatku terkejut. Di belakang mereka bertiga berdiri sosok Mas Damar dengan wajah marah segarang serigala lapar. Dia menatapku sebentar sebelum menarik ketiga pembantu baik hati itu masuk ke dalam dan menutup pintu keras-keras. Aku kaget dan ketakutan sekali. Sontak langkah kakiku menjadi sangat cepat, berlarian tidak tentu arah di tanah lapang yang luas ini. Dari kejauhan aku melihat sebuah pohon beringin besar. Kakiku terus berlari. Kurang lebih 3 meter lagi bisa ku capai pohon itu sebagai tempat persembunyian. Nafasku tidak beraturan saat tiba di bawah naungan pohon besar itu. Tubuh kecilku bersandar pada batang beringin sebesar kasurku di rumah mendiang Mas Damar. Aku harap Mas Damar tidak menemukanku. Aku ingin bebas dari cengkeramannya, meskipun hatiku sedih melihat Bu Kinasi, Pak Rahmat dan Dila disakiti olehnya. Menangis pun rasanya sudah sangat lelah. Aku tidak mau lagi membuang tenaga. Saat ini aku benar-benar ketakutan. Mataku terus berair, padahal bukan keinginanku untuk menangis. Kuusap kasar air mata yang berjatuhan agar pandanganku tidak mengabur. Sesuatu di antara dedaunan kering yang bertumpuk dan berserakan di tanah menyita perhatianku. Kudekati benda aneh itu. Lalu dalam posisi jongkok, kusibak dedaunan yang menghalanginya. Ini sebuah batu nisan. Astagfirullah, aku nyaris tercengkang saat melihatnya. Tapi tunggu dulu, di sebelahnya masih ada satu lagi. Tidak, bukan 2, tapi ada 3 batu nisan di sini. Aku mencari ke sekeliling, khawatir masih ada banyak lagi. Siapa tahu di sini sebenarnya adalah tanah kuburan. Aku langsung berdiri dan terus melemparkan pandangan. Tetapi hasilnya nihil, berarti hanya ada 3 orang yang dikuburkan di sini. Perlahan-lahan aku kembali jongkok. Tanganku menyentuh daun yang menutupi batu nisan pertama. Kusingkirkan dengan hati-hati, ingin mencari tahu siapa nama orang yang disemayamkan di sini. Dila. Aku terperajat. Ini bukan lelucon seperti yang dibuat oleh anak-anak iseng kan? Jelas bukan. Siapa yang mau bercanda denganku dalam suasana seperti ini? Cepat-cepat ku bersihkan nisan di daunan yang menutupi 2 batu nisan di sebelahnya, dan aku sungguh tidak percaya dengan apa yang tertulis di sana. Nama Kinasi dan Rahmat terukir di batu nisan yang sudah lapuk itu. Kaget aku membacanya, membuatku nyaris berteriak.
Buru-buru kubekap mulutku sendiri dengan kedua telapak tangan. Jangan sampai ada yang mendengar aku menjerit ketakutan. Tidak ingin percaya begitu saja dengan apa yang kulihat, aku kembali mengamati tulisan di 3 batu nisan. Dimulai dari Dila, dari tanggal lahir dan tanggal wafat. Benar, usianya 15 tahun saat meninggal. Jantungku mulai tidak aman. Sisa 2 batu nisan yang kemudian juga sama-sama benar kisaran usianya. Mereka adalah orang-orang baik yang menolongku. Mereka telah mati dan dikuburkan di sini. Antara sedih bercampur takut, aku menangisi ketiganya. Dilihat dari tahun kematiannya, mereka mati bersamaan tepat 15 tahun yang lalu. Aku berdiri mematung, berusaha meresapi apa yang sebenarnya telah terjadi. Jika mereka sudah mati, ini artinya aku ada di alam lain. Aku harus segera keluar dari sini. Aku teringat pagar pembatas itu. Ya, semak belukar dengan ranting-ranting tajamnya. Bisa jadi itu adalah gerbang yang memisahkan alam manusia dan alam gaib. Sebelum pergi dari area pohon beringin yang teduh ini, aku berusaha melihat kemana arah yang akan aku tuju. Dari pengamatanku, aku tidak berhasil menemukan apapun selain tanah lapang yang luas. Mungkin karena lokasiku tidak menguntungkan. Seandainya aku bisa berdiri dari posisi yang lebih tinggi. Aku terus berpikir keras, bagaimana caranya agar aku tidak salah jalan. Tiba-tiba, sebuah ranting jatuh mengenai kepalaku. Membuatku refleks mendongak ke atas. Mendadak ide itu muncul. Aku bisa naik ke atas pohon beringin untuk melihat. Lagi pula, pohon ini tidak terlalu sulit dipanjat. Setidaknya perlu aku coba. Bismillahirrahmanirrahim. Naik ke atas ternyata memang tidak sulit. Aku berpegangan pada akar gantung itu, lalu terus naik dengan kaki. Berhasil. Aku senang, meski rasanya tidak percaya usahaku berbuah manis. Ya Allah, apa ini karena Engkau telah menerima sholat taubatku? Hatiku mendadak haru dan merasa sejuk. Aku pun jadi lebih tenang dari sebelum-sebelumnya yang selalu dilanda ketakutan. Dahan pertama berhasil kutaklukkan. Rasanya cukup tinggi untuk memantau ke kejauhan. Tidak butuh waktu lama, aku langsung mendapatkan petunjuk arah. Terlihat jelas rimbunan semak belukar di antara luasnya padang rumput. Sekarang, aku tahu kemana aku harus pergi. Aku menuruni pohon beringin dengan hati-hati, lalu beranjak pergi setelah mengetahui ke arah mana aku harus pergi. Berlarian aku menuju ke sana. Sendal pemberian Kinasi masih kupakai. Aku kembali sedih bila mengingat namanya. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Kulantunkan bacaan tauhid agar hatiku semakin kuat seberat apapun ujiannya nanti di depan sana. Seingatku sosok wanita bersanggul mengejarku sampai di pagar pembatas itu. Jika setan itu masih di sana, aku harus berani. Semenyeramkan apapun wujudnya nanti. Tiba di depan rimbunan semak belukar yang kuyakini adalah gerbang antara alam manusia dan alam jin itu. Aku berhenti sejenak untuk menarik nafas dalam-dalam dan menajamkan penglihatan. Kutatap lurus ke depan, ke kanan dan ke kiri. Setelah mengumpulkan semua nyali yang kupunya, aku pun melangkahkan kaki kananku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saat kaki kiriku berhasil masuk mengikuti kaki kanan, semuanya hilang begitu saja, raib ditelan bumi. Pagar dari semak belukar berganti jadi jalan raya beraspal. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Rasa syukur atas bantuan yang telah Allah berikan tidak henti-hentinya aku panjatkan. Aku yakin, tepat di mana kakiku berpijak adalah alam manusia. Terbukti ada banyak pemotor yang lalu lalang. Beberapa orang yang berjalan juga tampak normal selayaknya manusia. Meskipun tidak sedikit dari mereka yang terlihat berbisik satu sama lain sesudah menatap curiga ke arahku. Kulihat terik matahari semakin naik ke atas kepala. Sebentar lagi akan masuk waktu zuhur. Dapat merasakan kembali panasnya di sengat mentari, membuat aku semakin yakin ini benar-benar alam manusia. Kembali aku mendapat tatapan sinis dari orang-orang yang berpapasan di jalan. Dengan penampilan lusuh seperti ini, siapapun pasti mengira aku orang kurang waras. Entah bagaimana caranya, aku pun kurang mengerti. Baju piyama yang kemarin baru kupakai sesudah mandi, warnanya sangat kusam. Ditambah beberapa kancing yang terlepas akibat ulah Mas Damar. Tapi, sejujurnya aku sangat sedih setelah tahu orang-orang itu menatapku dalam keadaan tidak berhijab. Ya Allah, ampuni dosaku karena auratku secara tidak sengaja telah tampak. Aku berhenti di sebuah warung yang tampak ramai karena sudah tidak kuat berjalan. Tenggorokanku kering, rasanya haus sekali. Aneh memang, saat di alam jin tidak satu detik pun aku merasa kehausan dan kelaparan.
padahal tidak makan dan minum sama sekali. Aku singkirkan rasa malu karena kebetulan yang hadir di sana kebanyakan kaum ibu-ibu. Kenapa ini? Kok duduk di sini? Tanya seorang wanita yang sedang belanja di warung. Numpang sebentar ya Bu, saya tidak kuat jalan. Aku duduk di kursi kayu panjang. Ya udah, silakan aja duduk. Udah makan belum? Tanya ibu pemilik warung. Pakai ditanyain, kasih aja makan minum, lihat aja tuh lemes gitu. Salah seorang pembeli lainnya ikut menimpali. Terima kasih Bu, ucapku setelah menerima makanan dan minuman dari pemilik warung ini. Cara makanku mungkin sangat lahap, mirip orang kelaparan. Tapi aku sudah berusaha sebaik mungkin bersikap, mengingat adab menyantap makanan yang dulu diajarkan di pesantren. Selalu mendahulukan mengunyah, dengan baik dan benar baru ditelan. Ayo masuk dulu, kalau sudah makannya, Ibu ada baju ganti. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Mataku berbinar melihat kebaikan ibu pemilik warung. Setelah masuk, aku diajak ke kamar mandi. Dipersilakan untuk membersihkan diri lalu berganti pakaian. Tidak kusangka aku diberi gamis oleh ibu pemilik warung. Rasanya sangat nyaman karena longgar, tidak membentuk badan dan bonusnya, aku dipinjami gamis dengan bahan kaos yang membuat tubuhku tidak kegerahan. Mau pakai jilbab ini enggak Mbak? Si ibu warung baik hati bahkan tahu kalau aku membutuhkan hijab. Duduk dulu Mbak, istirahat. Aku duduk di kursi bersama ibu warung di ruang TV dalam rumah sederhana miliknya. Saya lihat cara Mbak makan tadi. Mbak bukan orang gila. Saya tahu itu. Mbak juga paham agama. Dari cara Mbak baca bismillah dan mengucapkan hamdalah, saya tahu Mbak, walaupun saya juga minim ilmu agama. Ujarnya sembari tersenyum. Saya memang bukan orang gila Bu. Saya sedang mencari jalan pulang. Oh, jadi Mbaknya tidak sedang tersesat kan? Mbaknya tahu jalan pulang. Mbak mau pulang kemana? Di mana alamat rumahnya? Baru saja aku hendak menjawab perentetan pertanyaan ibu pemilik warung, mataku dibuat melotot gara-gara sebuah foto terpajang di rak TV. Dila? Apa Mbak? Mbak kenal anak saya Dila? Aku dan ibu warung saling menatap penuh curiga. Kenal di mana Mbak? Tanya ibu warung lagi dengan sangat antusias. Saya ingin bertanya Bu, ucapku setelah mengumpulkan segenap energi dan fokus agar tidak salah bicara. Tanya apa Mbak? Apa Dila anak ibu sudah meninggal? Takut sekali aku melontarkan pertanyaan semacam itu, apalagi pada orang asing. Benar Mbak, Dila sudah meninggal 15 tahun lalu. Ah benar, aku langsung mengerti kemana arahnya semua rangkaian kejadian ini. Apa benar Dila dulunya bekerja di rumah keluarga Dirja? Aku ingat nama belakang Mas Damar menggunakan nama keluarga dari ayahnya. Bagaimana Mbak tahu semuanya tentang anak saya? Ibu pemilik warung tampak kesulitan mengatupkan mulut dan terus menatapku penuh kebingungan. Kami berdua masih duduk di ruang TV, saling diam menunggu. Aku belum bisa mengatakan apapun berkaitan dengan Dila. Bagaimana caraku menjelaskan pada ibu warung ini kalau perjumpaanku dengannya bukanlah di dunia nyata, melainkan di alam jin. Mbak kenapa diam saja? Ini tangan Mbak kenapa gemetaran begini? Ibu warung meraih telapak tanganku lalu memeriksa nadinya. Saya ambilkan minum dulu ya Mbak, tunggu di sini. Tidak lama kemudian ibu warung kembali dengan satu gelas air putih hangat. Silakan diminum dulu Mbak. Gugup membuatku lupa mengucapkan terima kasih. Usai meminum setengah isi gelas dan menaruhnya di meja, aku mulai menyusun kata demi kata. Sebelumnya, kami sama sekali tidak saling kenal, tapi Dila yang menolong saya, Bu. Sampai saya bisa ada di sini, kembali ke alam manusia. Ibu warung tampak mengernyitkan dahinya. Alam manusia apa yang Mbak sedang bicarakan? Di sini, Bu, tempat di mana matahari bisa bersinar sangat terang dan panas. Ini alam manusia. Sedangkan tempat saya bertemu dengan Dila. Aku menjeda kalimatku sebentar, ingin melihat reaksi ibu warung itu. Kulihat dia masih menunggu melanjutkan perkataan yang tadi. Saya bertemu dengannya di alam jin. Kupelankan nada bicaraku. Aku tahu pasti sulit mencerna informasi yang aku berikan. Seharusnya aku katakan semua ini pada Umi Fatimah yang lebih paham ilmu agama. Tapi anehnya secara tidak sengaja, aku malah bertemu dengan wanita ini, ibunya Dila. Tunggu Mbak.
Dila sudah lama sekali meninggal. Orang yang sudah meninggal bagaimana bisa menolong Mbak? Saya bisa memaklumi kalau ibu tidak percaya dengan ucapan saya. Aku mengambil nafas sebentar, lalu lanjut bicara. Dila memang telah menolong saya, Bu. Dibantu Bu Kinasi dan Pak Rahmat. Mereka bertiga yang membantu saya keluar dari rumah Pak Dirja. Sekonyong-konyong gelas yang kutaruh di meja terjatuh. Tersenggol tangan ibu warung yang mulai gemeteran mendengar penjelasanku barusan. Mbak Yukinasi, Kang Rahmat. Bibir ibu warung juga ikut bergetar saat menyebutkan dua nama itu. Bu, aku berusaha menenangkannya. Kurai kedua tangannya lalu kutatap mata tua wanita di depanku. Siapa Mbak sebenarnya? Saya Zahra, Bu, istri Mas Damar, menantunya Pak Dirja. Apa? Menantu Pak Dirja? Kaget aku melihat ibu warung langsung berdiri lalu mundur satu langkah, seolah menjaga jarak denganku. Bertambah bingung aku dibuat oleh tingkahnya yang seperti ketakutan. Saya mohon, ibu harus percaya, kataku setengah memaksa. Maaf Mbak, terus terang saya takut dan masih belum percaya. Seandainya Mbak tidak sedang hamil, saya pasti sudah usir Mbak. Sebab hanya orang gila yang mengatakan bertemu dengan orang yang sudah lama meninggal. Aku menghela nafas dalam-dalam lalu mengembuskannya. Ibu tahu saya sedang hamil? Tanyaku setengah tidak percaya. Iya, dari denyut nadi Mbak. Aku melongo. Ibu warung ini diam-diam punya pengamatan yang bagus. Selain bisa menilaiku dari cara makan, sekarang dia juga pandai memeriksa nadiku untuk tahu kondisi kehamilan. Percayalah Bu, Dila, Bu Kinasi dan Pak Rahmat yang membantu saya keluar dari rumah Pak Dirja. Rumah? Sekarang ibu warung mundur satu langkah lagi. Sepertinya sadar ketakutannya naik 2 kali lipat. Iya Bu, jawabku seraya mengangguk cepat. Rumah yang mana Mbak? Pak Dirja dan keluarganya sudah mati. Apa Bu? Kataku dengan suara meninggi. Aku termenung untuk waktu yang cukup lama. Entah bagaimana caranya aku mengurai kekusutan ini. Isi kepalaku rasanya seperti gulungan benang kusut, tidak tahu kemana ujungnya. Bu, tapi benar kan Dila pernah kerja di rumah Pak Dirja? Tanyaku dengan suara penuh keputusasaan. Pernah Mbak, Dila kerja diajak Mbak Yukinasi budenya dan Pak Rahmat adalah tukang kebun di sana. Hati-hati sekali ibu warung berbicara tentang mereka bertiga. Aku melihat secerca harapan dengan adanya pengakuan itu. Bisa antarkan saya ke rumah keluarga Dirja Bu, saya mohon bantu saya, pintaku dengan sungguh-sungguh. Ibu warung melihat iba ke arahku, lalu tidak lama dia pun mengangguk pelan. Karena hari sudah mulai sore, ibu warung menyuruhku istirahat terlebih dulu. Perjalanan ke sana butuh waktu 1 jam. Besok rencananya kami akan berangkat pagi hari. Terima kasih Bu, sudah mengizinkan saya menginap di sini, kataku sembari berusaha tersenyum semampuku. Semalaman aku tidak bisa tidur nyenyak. Terlalu banyak masalah yang membebani pikiran. Aku juga memikirkan ibu dan bapak yang hari ini seharusnya datang ke rumah Mas Damar untuk menjemputku. Semoga mereka baik-baik saja. Aku yakin mereka akan baik-baik saja. Meskipun tidak dapat tidur, aku bersyukur tidak ada gangguan berarti. Mungkin karena aku terus terjaga oleh air wudhu dan menjaga bacaan Al-Quran juga tidak lepas dari zikir. Dari percakapan kami sebelum tidur, aku mengetahui kalau Dila punya seorang adik laki-laki yang kini sudah menikah dan tinggal jauh di kota lain. Sementara ayahnya Dila sudah lama wafat. Sejak Dila masih kecil, tinggallah ibu pemilik warung ini seorang diri di masa tuanya. Diam-diam aku menaruh rasa kasihan terhadapnya. Keesokan harinya ibunya Dila memutuskan menutup warungnya. Kami pergi naik becak, lalu disambung angkutan umum, kemudian naik becak lagi. Sesampainya di tempat yang kami tuju, aku justru diserang sakit kepala. Penyebabnya bukan karena telat sarapan atau kurang tidur, tetapi aku seperti sedang dejavu, kembali ke masa-masa di mana aku ketakutan setengah mati. Tempat ini, kondisi jalannya sangat sepi, kanan kiri semak belukar, dan kami pun melewati pohon beringin yang sama seperti pohon tempat aku bersembunyi dari kejaran Mas Damar. Sebuah bangunan berdiri di tengah-tengah tanah lapang. Saat aku hendak melanjutkan perjalanan menuju ke rumah itu, tanganku ditarik oleh ibunya Dila. Cukup sampai di sini saja Mbak, tidak perlu mendekat. Aku pun setuju dengan ucapannya. Hawa mengerikan dan mencekam mulai menyergapku dari segala penjuru. Padahal ini masih terbilang pagi.
Itu rumah sudah tidak berpenghuni. Pernah terjadi kebakaran dan semua penghuninya mati, termasuk Pak Dirja. Anak semata wayangnya juga para pelayan. Aku menatap tidak percaya pada ibu warung. Mbak Yukinasi, Dila, dan Pak Rahmat juga ada di sana. Sambungnya dengan raut wajah diliputi kesedihan. Sementara lidahku keluh, tidak sanggup berkata-kata lagi. Rasanya sulit sekali untuk dipercaya. Tapi Bu, rumah itu tidak terlihat seperti bekas kebakaran. Sanggaku merasa ibu warung ini mulai mencurigakan. Ya Allah Mbak, jadi di mata Mbak, rumah gosong itu bagaimana? Mata ibu warung mendelik padaku. Rumah mana Bu? Kalau yang ibu maksud rumah di atas tanah lapang itu, buat saya rumah itu tidak mirip bekas kebakaran. Mbak, memang hanya ada satu rumah di sini. Siapa lagi yang punya tanah seluas ini kalau bukan keluarga Dirja? Semuanya dari ujung jalan pas kita turun dari becak tadi sampai ke sini dan masih terus ke sana-sana lagi. Itu semua punya keluarga Dirja. Itu rumah satu-satunya keluarga mereka yang dulu pernah ada dan sekarang hangus seperti itu. Bu, aku menjeda kalimat karena mulai dijangkiti rasa takut. Tapi Bu, yang saya lihat rumah itu tidak hangus. Rumah itu baik-baik saja, sama persis seperti kemarin saat saya ke sana. Lalu disekap dan akhirnya dibebaskan oleh Dila, Bu Kinasi dan Pak Rahmat. Mendengar perkataanku, ibu pemilik warung yang adalah ibunya Dila kembali mendelik. Astagfirullah, Mbak, benar-benar dalam bahaya. Kita nggak seharusnya ada di sini, Mbak. Ayo cepat, kita pergi. Sekembalinya dari rumah ayahnya Mas Damar, aku dan ibunya Dila duduk berdua di ruang TV. Diambilkannya minuman hangat untukku. Lalu ibu itu hanya sebentar ada di sana. Dia pun pamit dan tahu-tahu sudah sibuk di dapur menyiapkan makanan. Sementara aku sangat syok, aku masih harus berdamai dengan pikiranku. Mencoba tetap tenang meskipun mustahil kulakukan di tengah gemburan masalah pelik ini. Makan dulu Mbak, demi kebaikan janin di dalam kandungan Mbak. Disediakan sepiring makanan lengkap dengan lauk dan sayur, hatiku terenyuh. Ibu ini baik sekali, sama seperti Dila dan Bu Kinasi. Sesudah semuanya siap di meja, ibu pemilik warung duduk bersama denganku. Dila tidak bisa bicara sejak kecil. Waktu umurnya 2 tahun, dia kena sakit demam, panas sampai step. Saya nggak ngerti cara merawat anak sakit kejang-kejang kayak gitu Mbak. Dila sampai gigit-gigit lidah dan setelah sembuh, Dila tidak bisa bicara sampai besar. Aku diam menyimak. Sekarang aku mengerti alasannya kenapa Dila hanya tersenyum saja tidak mengatakan apapun setiap kami berjumpa. Dila banyak tersenyum meskipun tidak pernah bicara pada saya Bu. Gadis itu sangat murah senyum. Mendengar aku mengatakan sesuatu tentang anaknya, ibunya Dila sempat terbengong sejenak. Ditatapnya nanar wajahku yang mungkin saja masih terasa asing plus aneh karena berbicara seolah aku kenal baik anak gadisnya yang telah tiada. Saya seharusnya ada di rumah sekarang. Kula nafas untuk memberi ruang pada rongga dadaku yang akhir-akhir ini sering terasa sesak. Bapak dan ibu berjanji akan menjemput saya hari ini. Aku berkata dengan suara tercekat, menahan tangis. Di rumah siapa Mbak? Tanya ibunya Dila. Di rumah mendiang suami saya Bu, Mas Damar. Ibu pemilik warung mengusap matanya yang sedikit basah, kemudian menyuapkan 1 sendok makan ke mulutnya. Ya sudah, Mbak makanlah dulu. Insya Allah saya antar pulang ya Mbak. Katanya dengan wajah pasrah. Tidak banyak pilihan sepertinya karena aku masih terus mengaku sebagai menantunya Pak Dirja yang dianggapnya telah lama meninggal. Tapi Bu, perjalanan dari desa ini ke kota tempat saya tinggal sangatlah jauh. Butuh naik pesawat terbang atau kapal laut. Sebaiknya saya pulang sendiri. Saya sudah banyak merepotkan ibu. Ibu gak repot. Hidup ibu ya cuma sebatang kara saja di sini. Sudah lama sekali ibu ingin menimang cucu. Melihat Mbak sedang hamil, ibu jadi punya keinginan itu lagi. Tapi sayangnya, anak laki-laki ibu udah susah diajak pulang. Katanya ongkosnya gak ada buat makan saja susah. Gurat kekecewaan terlihat jelas di wajahnya. Anak laki-laki ibu sudah punya anak? Sudah, 3 malah anaknya. Ibu sempat lihat lewat video yang nelpon. Tapi kelihatan wajahnya itu loh Mbak. Tapi udah lama belum ada telepon video lagi. Ibu kangen. Tuturnya dengan polos.
Dia kemudian menyuapkan 1 sendok lagi makanan ke dalam mulutnya. Aku pun ikut makan meski tidak berselera. Memandangi wajah tuanya saja sudah membuatku kenyang menelan kesedihan dan pedihnya hidup sendirian. "Ibu, kalau boleh tahu ibu namanya siapa?" tanyaku di sela-sela makan. "Parmi. Kalau saya namanya Parmi. Nah, Mbak Yukinasi itu kakak perempuan saya." "Oh, kalau Pak Rahmat, Bu?" "Dia orang desa sebelah, bukan saudara, tapi ya baik banget orangnya. Sebelum meninggal sempat menikahkan anaknya dan jadi wali nikahan. Beberapa hari kemudian terjadi insiden kebakaran itu." Aku terbawa suasana mendengar cerita yang dituturkan Bu Parmi. Membayangkan seperti apa sedihnya pihak keluarga yang ditinggalkan. Rasanya miris. "Kejadiannya sudah 15 tahun yang lalu. Orang-orang juga sudah banyak yang lupa, Mbak. Anaknya sekarang malah sudah sukses dan sudah menikah lagi. Sebab suami pertamanya sudah meninggal, nikah lagi, dapat duda kaya tanpa anak." Terangnya setelah meneguk setengah gelas air teh. Aku tersenyum mendengarnya. Benar apa kata Bu Parmi, kejadiannya sudah lumayan lama. Pasti lambat laun akan dilupakan. Tapi bagiku berbeda. Pak Rahmat, Bu Kinasi dan Dila seperti masih ada. Mereka belum pergi kemana-mana. Padahal aku bukanlah kerabat mereka. Ikatan kekeluargaan pun tidak ada. Ya Allah, sebenarnya kenapa aku ini? Apa aku sudah salah dalam memilih jodoh? Dan apa benar anak sematawayang Pak Dirja yang meninggal itu Mas Damar? Jadi apakah aku ini menikah dengan seorang manusia atau bukan? "Mbak sebenarnya tinggal di kota mana? Kalau naik kapal laut, berarti sama dengan anak laki-laki saya. Merantau jauh, dia sama istri dan anak-anaknya." Aku makan perlahan sembari menjawab setiap pertanyaan Bu Parmi. Dan waktu kusebutkan nama kota tempat tinggal Mas Damar, Bu Parmi langsung berhenti makan. Seketika dia menaruh sendoknya. Tidak hanya itu, piringnya pun dia singkirkan dari hadapannya. "Apa ini Gusti? Rasanya kayak mimpi." "Kenapa, Bu?" tanyaku sedikit dihantui ketakutan. "Mbak, anak laki-laki saya ya tinggalnya di kota itu. Mbak ini memang sengaja Allah kirim ke sini, barangkali untuk mempertemukan saya dengan anak saya lagi. Ya Allah Gusti." Kulihat matanya mulai berkaca-kaca, tapi kali ini memantulkan sedikit kebahagiaan. Tidak lama air mata merembes keluar dari kedua sudut matanya. Sama halnya denganku, pastinya dia juga sangat kesulitan mencerna makna dari pertemuan kami di sini. Tapi bagiku, ini sepertinya kunci yang akan membawaku masuk dan mulai mengupas semua teka-teki ini. "Nanti sore ibu mau pinjam HP tetangga ya Mbak, buat ngabarin anak ibu kalau kita mau ke sana." Wajah Bu Parmi tampak semakin cerah. "Tetangga ini yang suka nelponin anak ibu sampai bisa video nelpon itu. Ibu udah biasa minta tolong sama dia. Baik banget orangnya. Alhamdulillah." Rona haru bahagia semakin terpancar jelas di matanya. Sore pun tiba. Aku sedang mengamati foto Dila saat Bu Parmi pulang dari rumah tetangga. "Mbak, jenengan benar Mbak, tidak bohong." Bu Parmi masuk dengan sangat tergesa-gesa. "Kenapa Bu? Ada apa?" tanyaku penasaran dan sekaligus kebingungan. "Anak saya bilang di daerah yang Mbak sebutkan, di sana memang ada seorang juragan kaya raya, rumahnya kayak istana, alamatnya persis dengan yang Mbaknya kasih." "Jadi ibu sengaja menghubungi anak ibu karena takut saya berbohong?" tanyaku dengan hati-hati. "Bukan takut Mbak, saya memang masih belum percaya kalau Mbak menantunya almarhum Pak Dirja. Anak saya bahkan gak tahu nama juragan yang tinggal di rumah itu siapa." Aku diam sejenak, mencari cara bagaimana agar Bu Parmi percaya bahwa aku benar-benar tinggal di rumah itu. Urusan bukti nyata bahwa aku menantu Pak Dirja dan istri sah Mas Damar, biarlah nanti kuurus belakangan. "Ini hari Rabu kan Bu? Coba itu bicara lagi pada anak ibu. Setiap hari Jumat pagi akan ada satu mobil pick up datang membawa persediaan makanan, sayuran, telur, dan daging masuk ke rumah besar itu. Lihat saja dari kejauhan. Kalau benar ada, berarti benar itu rumah saya. Nanti kalau sopirnya keluar gerbang, tanyakan apa benar Nyonya Zahra tinggal di sana. Ingat ya Bu, lihat dari kejauhan saja, jangan masuk ke dalam." Bu Parmi mencoba memahami isi kalimatku yang sedikit bernada perintah. Aku sendiri sudah kehabisan akal. Bagaimana caranya menjelaskan pada wanita ini? Kalau aku tidak sedang mengelantur,
atau mengaku-ngaku sebagai istrinya Mas Damar. Baiklah Mbak, saya coba bicara dulu sama anak saya. Setelah kembali ke rumah tetangganya untuk meminjam telepon, keesokan harinya anak laki-laki Bu Parmi mulai mengamati keadaan rumah Mas Damar. Hingga hari Jumat pun tiba. Bu Parmi akhirnya tahu kalau aku bicara serius, tidak sedang bercanda apalagi berbohong padanya. Perumahan itu sangat sepi Mak, cuma 3 rumah yang berdiri di sana, 2 lainnya udah kosong, sisa 1 rumah itu saja. Warga pun gak banyak yang tahu siapa sebenarnya pemilik rumah itu. Ada yang bilang namanya Bos Damar, tapi itu pun yang ngasih tahu malah marbot masjid di desa itu. Kalau warganya jarang yang kenal. Emak tahu, Mbak Zahra ini yang cerita sendiri sama emak kalau rumah tinggalnya sepi. Makanya kamu jangan berani-berani masuk sana, ngerti? Ngerti Mak, sopir pickupnya juga udah bilang kenal Mak sama Nyonya Zahra katanya. Katanya apa Le? Bu Parmi dan aku yang sama-sama bisa mendengar suara dari speaker telepon saling menunggu terusan kalimat yang ingin diucapkan anak bungsunya. Katanya Nyonya pergi ke kampung halaman, dijemput kedua orang tuanya gara-gara suaminya sudah meninggal. Jadi isinya di rumah itu cuma tinggal pelayan. Aku pun dibuat kaget oleh ucapan anak Bu Parmi itu. Kapan tepatnya aku pulang kampung dengan orang tuaku? Bertemu saja belum pernah. Sejak aku diajak pergi oleh Mas Damar, aku sama sekali belum pulang. Bu Parmi dan aku kembali terduduk dalam diam, menanggung beban pikiran yang penuh dengan prasangka serta tanda tanya. Setelah sambungan telepon terputus, aku dan Bu Parmi kembali berdiskusi di ruang TV. Sebenarnya Mbak Zahra kenapa mau kembali ke rumah itu? Apa nggak lebih baik kalau Mbak pulang ke rumah orang tua Mbak saja? Mungkin akan lebih aman Mbak. Aku yakin Bu Parmi mulai kasihan melihatku. Di dalam prasangkanya, mungkin aku tampak seperti wanita hilang akal, sampai-sampai mengaku sebagai nyonya di rumah besar itu. Saya kira tadinya ibu dan bapak masih menunggu di sana Bu, untuk menjemput saya. Makanya saya mau pulang ke rumah suami saya. Tapi sekarang saya tambah bingung. Siapa Zahra yang diajak pulang bapak dan ibu ke kampung, sedangkan saya ada di sini? Lalu selanjutnya bagaimana Mbak? Tanya Bu Parmi lagi. Saya pinjam HP-nya Bu. Mau buka internet, boleh? Awalnya Bu Parmi ragu, kemudian aku terpaksa menjelaskan tujuanku. Internet buat mencari alamat dan nomor telepon pondok pesantren yang dulu Bu. Saya ingin menghubungi ustazah di sana, guru ngaji saya. Baiklah Mbak, ini pakai saja Mbak. Aku kembalikan HP milik tetangganya Bu Parmi. Setelah menuliskan alamat nomor telepon pesantren, sebelumnya aku menelpon nomor yang tertera untuk memastikan apakah alamat ini masih berlaku atau pondok sudah pindah. Sejujurnya aku trauma dengan rentetan kejadian demi kejadian yang menimpaku. Jangan sampai alamat Umi Fatimah juga berubah, atau aku bisa benar-benar gila. Pondok pesantrenku berjarak 6 jam dari desa tempat tinggal Bu Parmi jika ditemu menggunakan bis. Berpergian menggunakan bis sudah lama tidak aku lakukan. Aku sampai mabuk parah selama di perjalanan. Beruntung Bu Parmi sabar mendampingiku. Aku pun bersyukur karena Bu Parmi memutuskan ikut. Kalau tidak, akan seperti apa aku sendirian dalam kondisi kepayahan, penuh muntahan di sana sini. Di kampungku ketika hendak pergi ke suatu tempat, lazimnya kami menaiki angkot atau ojek karena jarak tempuhnya memang dekat. Aku jarang berpergian jauh. Anggota keluarga kami kebanyakan tinggal di kota yang sama. Sewaktu dipondokan oleh bapak, aku naik kapal laut kemudian disambung mobil sewaan, lalu bis. Itu pun hanya 45 menitan perjalanan darat. Sudah sampai di pondok pesantren. Alhamdulillah Mbak, kita sudah sampai. Ini benar pondok pesantrennya, sesuai namanya sama di tulisan ini. Bu Parmi tampak sumringah. Dia menggenggam secari kertas berisi alamat yang aku tulis berbekal pencarian di internet kemarin. Lalu berulang kali membaca tulisannya, menyamakan nama pondok pesantren yang kini ada di hadapan kami. Aku hanya pergi meninggalkan pondok sekitar 1 tahun lebih. Tidak banyak yang berubah. Dalam hatiku, sebersit rasa syukur kembali terucap. Alhamdulillah, ini masih pondok pesantren yang sama dan kita tidak nyasar Bu. Kataku sambil berusaha berdiri tegak setelah sejak tadi dipapa Bu Parmi turun dari bis. Kami memasuki pintu gerbang. Setelah mendapat izin melalui satpam, mereka mungkin tidak mengenaliku karena jumlah santri yang keluar masuk tidaklah sedikit. Tapi aku bisa dengan lancar menyebut nomor kamar, gugus bekas kelas, nama-nama guru dan terutama nama Umi Fatimah serta Ustadz Yazid.
Hal itu membuat satpam akhirnya memberikan kami kesempatan untuk menunggu di ruangan khusus karena Umi Fatimah sedang ada kelas mengajar. Aku kembali diserang mual hingga muntah di depan ruangan tunggu itu. Bu Parmi tergopoh-gopoh mengikuti untuk memberikan pijatan kecil di tengkuku. Zara? Aku masih belepotan belum sempat mengelap mulutku saat menoleh melihat siapa yang datang. Umi Fatimah. Air mataku langsung berjatuhan deras sekali. Ya Allah Zara. Umi Fatimah memelukku dengan erat, membuat tangisku semakin pecah. Kami disambut dengan hangat oleh Umi Fatimah, diajak makan bersama setelah sebelumnya istirahat di kamar khusus di dalam rumah Umi Fatimah. Padahal di area pondok sendiri menyediakan kamar tamu khusus pengunjung atau keluarga santri. Setelah badanku cukup nyaman untuk duduk berlama-lama, aku pun bertemu bertiga dengan Umi Fatimah dan Bu Parmi di ruang tamu. Kuceritakan kronologi kejadian yang kualami sejak malam di mana aku diajak pergi Mas Damar sampai akhirnya tiba di pondok ini. Pertanyaan saya cuma satu, Umi. Siapa Zara yang diajak pulang oleh ibu dan bapak? Tenangkan pikiran kamu, Zara. Sabar dulu. Saya sudah menelpon ibu dan bapak kamu sebelum mereka berangkat ke rumah Damar. Ingat kan? Saya ingat, Umi. Mereka sudah paham apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Apa maksud Umi? Tanyaku berusaha meminta penjelasan dari Umi Fatimah. Bapak dan ibumu dilarang makan dan minum apapun yang disuguhkan dari dapur rumah Damar. Mereka juga tidak bisa sembarangan masuk ke kamar atau toilet di sana. Lebih baik hanya sampai ruang tamu, lalu pergi. Aku dan Bu Parmi menyimak dengan sungguh-sungguh setiap penjelasan yang Umi Fatimah jabarkan. Lalu, apakah mereka berhasil keluar dari rumah itu, Umi? Kutatap wajah Umi Fatimah dengan sangat serius. Tidak sabar menanti jawaban darinya, Bu Parmi ikut tegang duduk di sebelahku. Alhamdulillah berhasil, hanya saja... Kenapa, Umi? Ya, mereka sepertinya diikuti sosok jin penghuni rumah. Ya Allah. Mulutku sulit mengatup, membayangkan nasib kedua orang tuaku. Langsung pikiranku kembali kalut. Umi, mohon maaf, tapi bagaimana Umi bisa tahu kalau kedua orang tua saya diikuti? Saya sendiri tidak tahu, Zara. Kalau kamu tidak datang ke sini, sampai sekarang saya pun akan terus mengira kalau kamu sudah diajak pulang ibu dan bapak kamu. Wajah Umi Fatimah memucat. Jangan tanyakan wajahku, mungkin lebih dari pucat. Aku sangat tegang, sampai lemas mendengarnya. Khawatir sekali dengan keselamatan bapak dan ibu di kampung. Zara, apa yang dikatakan anak laki-laki Bu Parmi? Sesuai informasi dari supir pikap pengantar makanan, itu semuanya benar. Kedua orang tua kamu memutuskan pulang hari itu juga karena kamu ikut bersama mereka. Itulah hebatnya Umi Fatimah, sejak dahulu pandai menyembunyikan perasaan takutnya, sedihnya, juga risaunya. Padahal bisa saja dia mengatakan padaku sejak awal bertemu tadi bahwa aku seharusnya di kampung bersama bapak dan ibu, bukan di sini. Tapi dia tetap bersikap tenang, seolah tidak sedang terjadi apa-apa. Lalu bagaimana ini, Umi? Saya takut bapak dan ibu kenapa-napa, kataku seraya mengusap air mata di pipi. Kita telepon saja ya, Zara. Semoga semuanya baik-baik saja. Baik, Umi. Tidak menunggu lama, Umi Fatimah menelpon bapak dan ibu yang kini sudah sampai di kampung halamanku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah. Semoga bapak dan ibu keadaannya baik, sehat dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Amin, Ustazah. Kami baik, sehat, tidak kurang suatu apapun. Lega rasanya mendengar suara bapak dan ibu bicara bergantian di sambungan telepon sana. Ditambah kabar mereka sehat dan baik-baik saja, otomatis pernapasanku yang tadi sesak perlahan bisa kembali lancar menghirup oksigen di sekitar. Maaf Pak, kabar Zahra. Zahra kabarnya bagaimana? Umi Fatimah tampak sangat berhati-hati menanyakan kabarku. Terdengar hembusan nafas kasar lagi berat dari mulut bapak, seketika membuatku kembali dihinggapi ketakutan. Inilah Ustazah, Zahra belum bicara pada kami sejak datang ke rumah 2 hari yang lalu. Aku dan Bu Parmi saling melempar pandangan. Kami yang ada di ruangan itu berubah jadi sangat tegang sekarang. Zahra tidak mau bicara? Tanya Umi Fatimah dengan nada yang mulai goyah. Sepertinya beliau pun mulai diserang rasa takut. Betul Ustazah, dia sering menangis sendiri di kamar. Tapi ketika didekati ibunya,
Wajahnya tampak senang dan baik-baik saja. Dek, jantungku rasanya mau copot walaupun hanya bisa mendengar cerita seram yang disampaikan bapak. Tapi, bapak dan ibu benar-benar melakukan semua yang saya ajarkan ketika berada di rumah damar. Iya Ustazah, kami tidak makan ataupun minum, hanya duduk saja di ruang tamu. Kenapa Ustazah? Suasana hening sejenak. Pak, cepat bapak ajak Zahra sholat dan membaca surat Al-Baqarah bersama. Beramai-ramai, kalau bisa seluruh anggota keluarga yang ada di dekat rumah juga diajak. Kenapa Ustazah? Apa Zahra dalam bahaya? Suara bapak terdengar mulai panik. Bapak harus yakin kalau itu Zahra anak bapak. Dia akan ikut mengaji, bukan malah menangis. Maksudnya bagaimana Ustazah? Kami kurang paham. Umi Fatimah mencoba mengatur nafas dan kalimatnya sebelum lanjut bicara. Zahra yang di rumah bapak sering menangis karena di sana banyak orang sholat dan mengaji. Dia kepanasan pak, sebab itu dia menangis. Maksud Ustazah, Zahra anak kami kesurupan. Bisa jadi pak, atau lebih parah lagi bisa saja yang ada di rumah bapak saat ini bukan Zahra anak bapak, melainkan jin. Aku yakin sekali bapak mendadak tidak dapat berkata-kata mendengar penjelasan dari Umi Fatimah. Aku hanya berharap bapak dan ibu dikuatkan oleh Allah dan diberikan pertolongan dalam menghadapi ujian berat ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.